Rekan-rekan sekalian, selamat bertemu kembali di seri aplikasi GPS. Kali ini kita coba melihat aplikasi GPS dalam bidang perhubungan laut di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke topik aplikasi GPS untuk perhubungan laut, mungkin perlu kita sadari bahwa perhubungan laut ini memang sektor yang penting di Indonesia ya. Pertama-tama karena Indonesia sendiri merupakan benua maritim ya yang sangat luas ya, dengan lebar kira-kira dalam arah barat timur itu 5.000 km dan dari utara selatan kira-kira 2.000 km ya. Nah, 63% ini merupakan laut ya, dan ada kira-kira 17.000 lebih pulau di Indonesia. Jadi kita bisa sadari bahwa memang sektor perhubungan laut ini penting sekali ya, terutama untuk melayani pergerakan orang, barang ya, material dari berbagai kota pesisir, dari Sumatera ke Jawa, Sumatera ke Kalimantan, Jawa Kalimantan, Jawa Sulawesi dan seterusnya ya. Di Indonesia Timur pun seperti itu. Jadi memang sektor perhubungan laut ini sektor yang sangat penting lah ya, karena dia juga mendukung terkait berbagai sektor pembangunan lainnya ya. Ini sebagai contoh, misalnya ini rute kapal Pelni gitu ya. Kita lihat ini yang merah-merah, kemudian juga di sini juga trayek kapal dengan berbagai ukuran ya, jumlah penumpang. Dan kalau kita lihat dari data BPIS juga, ini jumlah pelabuhan di Indonesia, baik pelabuhan strategis maupun pelabuhan penyeberangan ini banyak sekali ya. Oleh sebab itu nanti kita lihat bahwa untuk keperluan navigasi, keperluan pemantauan pergerakan kapal ya, kemudian monitoring ya, kemudian guidance ya, pemanduan juga akan sangat penting ya. Dan dalam hal ini nanti kita lihat GPS dengan kemampuan untuk memberikan posisi yang teliti dan juga kecepatan ya, di mana saja, kapan saja di wilayah laut Indonesia. Nanti kita lihat memang peran GPS dan secara umum GNSS ya akan sangat penting dalam sektor perhubungan laut ya, dimanapun sebenarnya ya. Tapi kali ini kita cuma melihat di Indonesia saja ya. Kalau kita lihat peran GPS ataupun sistem GNSS lainnya untuk perhubungan laut, bisa kita kategorikan dua kategori lah ya. Jadi yang pertama untuk keperluan navigasi mandiri, dalam hal ini kapal biasanya membawa sistem penentuan posisi GPS dan kemudian dilengkapi tentunya dengan peta navigasi lah ya, Electronic Charts Display and Information System, biasa disebut ECDIS ya. Jadi kemudian dengan menggunakan posisi dan peta navigasinya, maka kapal bisa bernavigasi dengan baik ya di perairan yang dilaluinya. Dan dalam konteks ini penentuan posisi secara absolut dengan GPS menggunakan pseudorange biasanya sudah memadai ya. Nah, di samping untuk navigasi, untuk keperluan navigasi otonom dari kapal itu sendiri, GPS ini juga bisa digunakan untuk pemantauan, penjejakan, dan pemanduan dari kapal-kapal relatif terhadap suatu pusat pemantau ya. Jadi dalam hal ini biasanya armada kapal ini akan melaporkan posisinya ke pusat pemantau, kemudian biasa di pelabuhan lah pusat pemantau ini ya. Jadi pusat pemantau ini bisa mengetahui kapal-kapal ada di mana saja, kemudian arah pergerakannya kemana,
mana yang mau masuk pelabuhan contohnya, atau mana yang mau meninggalkan pelabuhan, dan kemudian jika diperlukan bisa melakukan guidance ya, pemanduan ya. Misalnya kalau untuk masuk pelabuhan biasanya harus dipandu ya. Apakah juga kalau keluar pelabuhan ya juga dipandu. Dan dalam hal ini penentuan posisinya bisa absolut, bisa relatif ya. Tergantung ketelitian posisi yang diperlukan ya. Tapi umumnya juga meskipun relatif menggunakan data pseudorange ya. Nah, nanti kita lihat tingkat ketelitian yang diperlukan untuk navigasi secara mandiri maupun navigasi yang dipantau oleh suatu pusat pemantau itu berapa saja ya ketelitiannya. Coba kita lihat ya. Nah, ini standar minimum ketelitian untuk navigasi laut yang dikeluarkan oleh kementerian terkait di Amerika Serikat ya. Nah, kita lihat fase navigasi ini mulai dari laut lepas ya, ocean, kemudian ke wilayah pantai, kemudian mendekati dan memasuki pelabuhan, dan bisa juga di dalam perairan darat ya, misalnya danau dan seterusnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang kalau di laut lepas itu ketelitian minimum 2 di RMS ini di level beberapa ratus meter atau lebih lah ya. Dan ini terus terang mudah dilayani dengan absolute positioning dengan GPS ya. Karena absolute positioning dengan GPS menggunakan data pseudo range biasanya 3-5 meter itu mudah didapat dengan skali fix real time ya. Nah, kemudian begitu mendekati pantai juga relatif ini masih bisa ditangani dengan absolute positioning dengan pseudo range, karena yang diperlukan ini juga masih dalam level ya seratusan meter lah ya, kita lihat angka-angkanya ya. Nah, memang kalau begitu mendekati pelabuhan, dia ketelitiannya sudah mulai lebih baik ya diperlukan ya. Tapi kita lihat ini pun juga masih dalam order 8 meter ya. Kecuali kalau untuk eksplorasi sumber daya mungkin ya, untuk survei seismik dan segala macam. Nah, kalau untuk kapal konstruksi dan rekayasa, nah di sini dia memerlukan 0,1 sampai 5 meter. Nah, kalau untuk diferensial GPS, biasa kita relatif masih aman lah, kalau 1-2 meter kita masih berani dengan sistem di GPS menggunakan pseudo range ya. Tetapi kalau untuk keperluan konstruksi rekayasa di pelabuhan yang perlu ketelitian misalnya katakanlah 1 desi, nah ini kita harus mulai diferensial menggunakan fase ya. Nah, mungkin dalam tahapan ini sudah kita perlu RTK lah ya. Kalau yang lain-lainnya 8-20 meter ini masih absolute positioning masih oke. Kalau di dalam perairan darat danau yang ketelitiannya paling tinggi sama ini kalau menyangkut pekerjaan-pekerjaan konstruksi dan rekayasa ya di dalam sungai ataupun danau. Nah, itu memang kalau sudah masuk konstruksi rekayasa biasa kita perlu RTK sistem ya. Tapi di luar itu untuk keperluan navigasi kapal umumnya absolute positioning dengan pseudo range, atau mungkin kadang-kadang kalau misalnya perlu ketelitian lebih teliti sampai 1 meter, sistem di GPS relatif menggunakan diferensial menggunakan pseudo range real time itu sudah memadai ya. Jadi sistem RTK diferensial pakai fase diperlukan untuk fase-fase atau kapal-kapal konstruksi dan rekayasa ya,
untuk proses pembangunan lah ya, baru perlu. Nah, coba kita lihat receiver GPS yang umum digunakan di laut ya. Jadi biasanya receiver GPS untuk navigasi laut itu dia selalu biasanya dilengkapi dengan peta navigasi ya, atau Electronic Navigation Chart lah biasa kita sebut ENC ya. Jadi kalau di darat kan kita biasa kalau di handphone kita pakai GPS, kemudian backgroundnya kita pakai Google Map misalnya ya. Nah kalau di laut kita harus menggunakan backgroundnya ini peta navigasi ya. Peta navigasi laut ini ciri khasnya dia punya angka-angka kedalaman ya, kedalaman laut. Kemudian juga dia kalau di dekat wilayah pesisir dia menampilkan peta topografi pesisir. Kemudian kalau ada alat-alat bantu navigasi, mercusuar dia juga tampilkan ya. Kemudian yang dia tampilkan juga biasanya alur-alur pelayaran di wilayah tersebut ya. Kemudian juga kedangkalan-kedangkalan itu biasa di highlight ya. Maksudnya agar kapal tidak kandas ya. Itu ditampilkan. Jadi semua features yang penting yang harus diperhatikan oleh nahoda kapal yang membawa kapal itu ditampilkan biasanya ya. Dan kita lihat juga nanti biasanya di dalam displaynya mungkin bisa kebaca di sini ya. Jadi biasanya di samping koordinat dia akan memberikan juga heading ya, arah pergerakan kapal terhadap utara, kemudian juga speed ya, berapa knot, kemudian juga kedalaman. Maksudnya kedalaman ini tentunya dari peta batimetri dibaca berdasarkan koordinat GPS pada saat itu ya. Dan juga bisa nampak di sini biasanya memang displaynya ini lebar-lebar ya. Receiver untuk keperluan laut tuh memang biasa lebar ya, karena dia untuk mendisplay peta navigasi, electronic charts, ENC secara baik ya. Oleh sebab itu kadang-kadang disebut juga ECDIS ya, Electronic Charts Display and Information System ya. Nah ini sekarang ini banyak sekali sebenarnya ya receiver-receiver GPS untuk kelautan ya. Tapi yang paling penting kita lihat di sini adalah peta electronic chartnya ini harus yang up to date, kemudian yang paling teliti ya. Apalagi kalau untuk kapal-kapal besar ya, itu penting sekali, di mana ada kedangkalan dan segala macam ya. Itu tuh penting sekali, jangan sampai kapal itu kandas ya. Tetapi kalau untuk kapal-kapal yang relatif kecil, misalnya ya kapal nelayan atau kapal katakanlah yang ukuran kecil ya, mungkin lebih tuntutan receiver yang digunakan mungkin lebih inilah ya, lebih tidak ketat ya. Tapi yang penting memang navigation charts ini ya. Mungkin pertanyaannya kalau kita bawa handphone kita kan ada GPS-nya, tapi problemnya dengan handphone kita biasanya kita tidak punya, di database kita tidak punya electronic charts dari wilayah tersebut yang terbaru, yang detail ya. Nah ini yang membedakan dengan navigasi di darat ya. Ini salah satu contohnya saja ya. Nah di samping navigasi ada juga yang saya katakan tadi untuk keperluan tracking, monitoring ya, guidance dari armada kapal. Biasanya di laut ini ada yang namanya VTS system ya, Vessel Monitoring System. Jadi biasanya ini untuk melayani armada kapal ya. Jadi katakanlah Pelni misalnya, Pelni itu kan banyak kapalnya kan di Indonesia ya.
bisa saja setiap kapal Pelni itu dilengkapi dengan tentunya dilengkapi dengan GPS, kemudian di anjungannya di decknya nahoda itu juga dilengkapi dengan peta elektronik ya, peta navigasi elektronik charts ya, displaynya bagus gitu ya. Tapi di pusat pemantaunya juga, apakah di pelabuhan-pelabuhannya juga dipantau ya. Jadi yang punya peta navigasi elektronik di samping di setiap kapal ada, tetapi di pusat pemantauan kendali, apakah di kantor Pelindo di pelabuhan-pelabuhan atau di kantor Pelni gitu ya, juga ada ya. Dan nanti semua posisi kapal dari waktu ke waktu pergerakannya itu dipantau di sini ya. Jadi dia melayani armada kapal VTS ini, sistem peta navigasi elektronik di PPK, dan di kapal itu juga ada sebenarnya ya, tapi sifatnya lebih untuk keperluan navigasi dia. Komunikasi satu atau dua arah dengan ini ya, terserah ya. Bisa untuk melaporkan posisi jelas ya, perlu komunikasi. Kemudian untuk melakukan guidance pemanduan ya tentunya harus dua arah di sini ya. Jadi komunikasi satu dan dua arah. Kemudian receiver GPS ada di semua kapal ya. Posisi kapal secara otomatis terkirim ke pusat pengendali ya. Jadi biasanya tidak diminta pun harus otomatik ya, karena kalau tergantung nahoda nanti repot ya, kalau nahodanya mau kemana-mana atau nakal dimatikan gitu ya, jadi nggak boleh juga ya. Nah kemudian juga posisi dan pergerakan kapal ditampilkan pada peta navigasi elektronik ya, yang ada di pusat pengendali ya. Jadi pusat pengendali itu punya peta navigasi elektronik yang berisikan pergerakan semua kapal, tetapi di kapal masing-masing sebaiknya juga ada peta navigasi elektronik untuk keperluan si nahoda ini melakukan pelayaran yang selamat lah ya. Jadi dia bisa bernavigasi dengan baik ya. Jadi ini vessel monitoring system ini sudah banyak diaplikasikan lah ya di berbagai pelabuhan dan wilayah laut yang biasanya crowded ya, seperti Selat Malaka ya, atau selat-selat lainnya yang relatif traffic dari kapalnya itu tinggi ya. Nah itu biasanya menggunakan vessel monitoring system ya. Dan di Indonesia setahu saya memang beberapa pelabuhan yang padat ya, seperti Tanjung Priok ya, atau Tanjung Perak di Surabaya ya, dan beberapa pelabuhan besar lainnya itu sudah mulai menerapkan semacam inilah ya, vessel monitoring system atau VTS ya. Coba kita lihat sekarang fungsi-fungsi utama dari suatu sistem vessel traffic service ya. Ini sama dengan vessel monitoring system lah ya. Nah, VTS ini kalau kita lihat ada dua komponen utama. Jadi dari pengelola VTS-nya sendiri, pusat pengendali ya, dan dari kapal-kapal atau armada kapal yang akan dipantau ya, kemudian di-guide ya, dijejak. Nah, kalau dari segi sistem pengelola VTS-nya sendiri, sasaran utamanya tentunya untuk mengelola lalu lintas armada kapal ya. Misalnya kalau di wilayah pelabuhan ya mengelola kapal-kapal yang mau masuk dan keluar pelabuhan ya. Jadi tujuan utamanya adalah pengelolaan ruang pelayaran.
dari VTS ini. Bisa berupa kawasan pelabuhan ya, bisa juga berupa kawasan selat ya, misalnya selat Malaka atau selat Makassar misalnya ya. Nah, kalau dari segi kapal-kapalnya sendiri, tentunya kapal-kapal yang dilengkapi dengan GPS dan peta elektronik ini, sasaran utama mereka adalah mengefektifkan pergerakan kapal ya. Jadi mengefektifkan fungsi navigasinya ya, sehingga selamat melaksanakan apa yang diperlukan ya. Dan tentunya dalam hal ini concern utamanya adalah pencegahan tabrakan ya, baik dengan kapal-kapal yang lainnya ataupun menabrak kedangkalan ya di dasar laut. Sehingga nanti kita lihat memang ada dua fungsi yang harus dijalankan oleh VTS ini, yaitu fungsi penentuan posisi yang dilakukan oleh kapal-kapal atau armada kapal yang merupakan objek dari VTS, dan pemantauan pergerakan kapal yang dalam hal ini dilakukan oleh pusat kontrol atau pusat kendali dari sistem VTS ini ya. Dan di sini nanti kita lihat biasanya sistem dan teknologi yang terlibat, ada GPS atau sistem GNSS lainnya untuk keperluan penentuan posisi dari kapal tersebut. Kemudian juga ada radar ya. Radar ini sebenarnya bisa dipasang di pusat pengendali untuk melihat semua objek-objek yang lalu lalang di kawasan yang diawasi VTS, maupun juga di kapal ya, karena kapal juga memerlukan radar untuk mengetahui kapal-kapal di sekelilingnya dia ya, dalam rangka pencegahan tabrakan dan seterusnya. Dan juga biasanya ada CCTV. Nah, ini biasanya di kawasan yang dikelola oleh VTS ya. Jadi kalau misalnya di pelabuhan, di samping ada radar, mereka juga menempatkan sejumlah CCTV ya. Jadi tujuan utamanya agar sistem pengendali VTS ini punya informasi sebanyak mungkin tentang pergerakan keberadaan kapal-kapal yang dipantaunya ya. Jadi ini secara umum fungsi utama dari Vessel Traffic Service atau Vessel Monitoring System lah ya, secara umum. Nah, untuk mengakhiri diskusi kita tentang aplikasi GPS dalam bidang perhubungan laut, mungkin kita ringkas, kita tutup dengan ringkasan keuntungan penggunaan GPS dalam transportasi laut ya. Jadi yang pertama tentunya dengan menggunakan GPS sebagai sistem navigasi di kapal, yang tentunya biasanya diintegrasikan dengan electronic charts ya, display and information system, maka dapat digunakan untuk memperkecil jarak minimum yang diperlukan antara dua alur pelayaran kapal ya. Jadi kalau setiap kapal itu dilengkapi dengan GPS, maka karena dua-duanya mengetahui posisi satu sama lainnya ya, dan kalau misalnya dilengkapi juga dengan radar, maka jarak minimum antara dua alur pelayaran itu bisa dipersempit ya, sehingga nantinya ruang pelayaran itu akan menjadi lebih efektif, efisien ya, dan lebih banyak tentunya ya, dan resiko tabrakan itu bisa dihindari karena masing-masing kapal membawa GPS ya. Nah, tentunya nanti situasional lah ini ya, tergantung kondisi medan dan seterusnya ya. Tapi ini menguntungkan lah ya. Dan yang harus diingat dengan menggunakan GPS, karena GPS ini sistem yang bekerja siang malam tanpa tergantung cuaca,
meskipun kondisi cuaca sedang buruk misalnya ya, jarak pandang terbatas, tapi dengan menggunakan GPS di setiap kapal dan juga masing-masing kapal mempunyai radar gitu ya, kemungkinan tabrakan antar kapal bisa lebih diminimalkan lah ya. Nah, kemudian juga dengan menggunakan GPS yang dapat memberikan informasi posisi yang relatif teliti lah ya. Kalau misalnya absolute positioning dengan pseudo range ya sekitar level 3-5 meter itu pasti dapat lah insya Allah ya. Nah, sehingga nantinya kapal ini bisa menjaga posisinya terhadap sumber-sumber bahaya pelayaran ya, misalnya ada kedangkalan ya, kemudian ada karang dan seterusnya ya. Tentunya semua sumber-sumber bahaya pelayaran itu ditampilkan ada di electronic charts yang digunakan ya. Makanya kualitas electronic charts ini juga menentukan sekali ya. Karena kalau misalnya sudah menggunakan GPS tapi electronic charge-nya ini out of date, tidak terupdate, nah ini bahaya juga ya. Kecuali di laut dalam ya, nah, itu mungkin lebih aman lah relatif ya. Dan kemudian dengan menggunakan GPS dan juga peta navigasi yang teliti, up to date, baik ya, maka kapal itu bisa memilih jalur-jalur pelayaran yang lebih pendek, yang nantinya bisa menghemat waktu dan bahan bakar ya. Jadi lagi-lagi yang penting di sini adalah kualitas dan kekinian daripada peta navigasi yang digunakan ya. Jadi peta navigasi pelayaran yang digunakan harus terkini. Kalau bisa memang skala yang paling besar di mana semua bahaya-bahaya pelayaran itu sudah tercantum semua ya. Nah, kemudian yang terakhir pada fase memasuki pelabuhan lah ya, mendekati pelabuhan, penggunaan GPS sebagai sistem navigasi di kapal dan juga bersama-sama dengan sistem VTS ya yang di pelabuhan, maka ini akan dapat meningkatkan kapasitas perapatan kapal dan kemudian juga kapasitas kapal keluar dari pelabuhan dan juga meningkatkan faktor keamanan ya. Jadi ini selalu kombinasi di sini antara penggunaan GPS, kemudian electronic charts dari kawasan pelabuhan yang terkini dan detail, dan juga dibantu dengan sistem VTS ya untuk memantau ya, men-track dan juga meng-guide guidance ya semua kapal-kapal yang akan masuk dan keluar ya. Dan kemudian kalau untuk keperluan misalnya ocean going ya, karena GPS ini kan pelayanannya dia wilayahnya global ya, seluruh dunia 24 jam, tidak tergantung waktu, cuaca dan seterusnya, maka penggunaan GPS ini memberikan penggunaan pelayaran yang lebih fleksibel ya bagi nahoda yang membawa kapal ya. Dan juga rute pelayaran tentunya akan bisa lebih variasi ya. Tentunya ini dikombinasikan juga dengan informasi cuaca ya yang terkini ya di jalur pelayaran yang akan dilalui. Dan juga nanti kita lihat kalau semuanya sudah misalnya semua kapal menggunakan GPS dan ECDIS, maka pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru di tempat-tempat yang terpencil seperti di kawasan Indonesia bagian timur itu akan lebih memungkinkan ya. Tapi tentunya sebaiknya dilengkapi dengan sistem VTS ya di setiap pelabuhan. Tentunya disesuaikan tingkat kecanggihannya dengan keperluan di pelabuhan tersebut ya. Jadi kita lihat memang penggunaan GPS yang dikombinasikan dengan electronic navigation charts
dan kemudian sistem monitoring ya, penjejakan guidance VTS akan sangat membantu sektor perhubungan laut ya. Jadi itu kira-kira keterangan singkat tentang aplikasi GPS di dalam bidang transportasi laut ya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.